Halo para siswa-siswi akhir zaman, kembali lagi di channel Matjos, satu channel yang akan membedah, mengulik, dan membahas matematika dengan rinci dan secara konsep. Kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2019 dengan versi santai. Maksudnya gimana nih? Maksudnya versi santai itu kita akan membedah satu persatu konsep-konsep yang ada di dalam soal-soal tersebut secara detail. Nah, hal ini cocok banget bagi kalian yang penguasaan konsepnya belum cukup kuat atau bahkan yang tidak bisa sama sekali. Yuk simak pembahasannya. Nomor 1. Jika bla bla bla, maka jumlah semua X adalah, oke, kita tulis dulu soalnya ya. 2 kali 5 pangkat 1 min 2x plus 2 pangkat 3 kali 5 pangkat min x min 2 sama dengan 0. Oke. Sebelum membahas soal ini, kita mengingat dulu materi-materi tentang pangkat eksponen ya. Jika kita punya ini ya, A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M plus N. Ini ya. Oke, ini kalau sudah sama-sama A, maka pangkatnya ditambah gitu ya. Lalu kalau A pangkat dipangkatkan lagi gini, ini menjadi A pangkat M kali N, pangkatnya dikali gitu ya. Oke, sekarang kembali ke soal 2 pangkat. Nah, ini 5 pangkat 1 min 2x ini kita pecah dengan rumus ini. Ini kan A pangkat M plus N, kita pecah menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Jadi kalau A nya 5 dan pangkatnya kita pecah menjadi seperti ini. A pangkat 5 pangkat 1 terus kali 5 pangkat min 2x. Nah gini ya. Terus plus 2 pangkat 3 itu 8. 5 pangkat min X min 2 sama dengan 0. Begini. Oke. Yang bisa dikali kita kalikan ya. Ini 10. 2 kali 5 10. Nah, karena ini 5 pangkat min X dan ini 5 pangkat min 2X, kita jadikan sama-sama 5 pangkat min X ya. 5 pangkat min X kita kurung 2 begini. Kita menggunakan rumus ini. Ini kan M kali N. Kalau dipecah itu A pangkat M nya dikurung dipangkatkan lagi dengan N begini ya. Oke. Berhubung ini min 2X, 2 sama X nya ini bisa tukar tempat gitu ya. Kan hasilnya sama saja gitu. Terus 8 kali 5 pangkat min X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini kita pakai permisalan nih. Misalkan apa yang kita misalkan? Ya 5 pangkat min X nya ini, 5 pangkat min X kita misalkan menjadi Y begini biar lebih enak lihatnya. Berarti soalnya ini menjadi 10 kali Y kuadrat plus 8 kali Y min 2 sama dengan 0 begini. Nah ini kan sudah persamaan kuadrat dengan variabel Y ya. A nya tidak 1. Ingat, kalau A nya tidak 1 itu kita bisa pakai cara lempar ambil. Lempar ambil itu A nya kita lempar ke C begini,
dengan cara dikali. Oke, jadi ini nanti berubah menjadi 10-nya kan sudah dilempar menjadi y kuadrat plus 8y. Ini karena sudah dikali menjadi min 20 sama dengan 0. Nah, ini a nya sudah 1, berarti bisa kita vektorkan y. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya min 20, tapi kalau dijumlahkan menjadi 8. Min 20 kalau dijumlah berapa kali berapa ya, 5 kali 4. Kalau 5 kali 4 dijumlahkan kan nggak mungkin 8 ya, 9 atau 1 gitu ya. 10 2. Nah, 10 2 baru bisa 10 2. Tinggal kita atur mana yang plus mana yang minus. Kita perlunya plus 8, berarti ininya plus, ininya minus. Nah, 10 kali min 2 kan min 20. Terus 10 ditambah min 2, 8, begitu ya. Sama dengan 0. Ini y sama dengan min 10. Yang ini y sama dengan 2. Nah, jangan lupa tadi kan lempar ambil. Tadi kalau melempar itu pakai kali, sekarang kalau mengambilnya kita bagi 10. Ini juga bagi 10. Nah, jadi y nya ini y sama dengan min 1, yang ini y sama dengan 1/5. Nah, setelah itu kita kembalikan ke bentuk awal. Y nya tadi apa? Y nya tadi kan 5 min x. Jadi kita kembalikan ke bentuk x. 5 pangkat min x sama dengan min 1. Yang ini 5 pangkat min x sama dengan, nah ini kan 1/5. 1/5 kita pakai rumus eksponen lagi nih. Ada rumusnya a pangkat negatif m. Ini kan pangkatnya negatif ya. Kalau kita rubah menjadi positif, ini jadi 1/a pangkat m. Begitu juga sebaliknya, a pangkat m ini m nya positif, kita jadikan negatif, itu berubah menjadi a pangkat min m, pindah ke atas jadi a pangkat min m gitu ya. Jadi ini kan 1/5, 5 kan 5 pangkat 1, kita jadikan positif 5-nya apa pangkatnya, ini jadi 5 pangkat min 1 begini ya. Oke, paham ya pakai rumus ini. A pangkat m kalau kita naikkan menjadi pembilang itu jadi a pangkat min m begitu ya. Ini kan penyebut, kalau dijadikan pembilang 5 pangkat min 1 begitu, karena 5 ini pangkat 1 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita analisis nih. 5 kan bilangan positif, kalau dipangkatkan itu hasilnya nggak mungkin negatif kan. Misalnya nih 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 kan 25, kan bukan negatif. Terus bagaimana kalau 0? 5 pangkat 0 pun hasilnya 1. Bilangan positif sudah, bilangan 0 sudah. Terus tinggal bilangan negatif nih. Bilangan negatif berarti 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 hasilnya itu pun masih 1/, bukan negatif. Berarti angka positif kalau dipangkatkan berapapun itu nggak mungkin negatif ya. Jadi ini tidak mungkin, begitu ya. Terus ini kan sudah jelas 5 sudah sama 5. Berarti ini tinggal pangkatnya ya. Berarti min x sama dengan min 1 begini ya. Ini 5 ini bisa coret begini ya. Oke. Berarti ini x nya sama dengan 1. Pertanyaannya apa? Jumlah semua x yang memenuhi. Nah, x yang memenuhi kan cuma ini saja. Jumlahnya berapa nih? Ya jumlahnya ya 1 itu. Jadi jumlahnya
jumlah X itu ya satu ini. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut yang nomor 2. Jika 2 log bla 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 nilai X min 2 adalah, oke, kita tulis dulu soalnya. 2 log lima angka 2 plus 4 plus 6 dan seterusnya sampai 2x sama dengan min 28 2 log 2 per 50 gini ya. Oke, kita fokus di pangkatnya ya, karena pangkatnya ini membuat ribet sih, membuat terlihat menjadi lebih rumit. Kita sederhanakan, kita lihat ini 2 plus 4 plus 6 dan seterusnya sampai 2x begini. Ini kita sederhanakan, 2 nya kita keluarkan ya, 2 kali 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai x begini ya. Oke. Nah, di sini saya akan mengingatkan materi tentang barisan dan deret. Karena ini plus, berarti deret ya. Berarti ini kita lihat deretnya ini aritmatika atau geometri. Kita lihat pernya dulu ya. 2 per 1 itu kan 2. Terus 3 per 2 itu 3 per 2. 1 dengan 3 per 2 kan nggak sama. Misalnya ini 2 per 1, apakah sama dengan 3 per 2? Ini 2 per 1 kan 2, 3 per 2, berarti ini bukan ya, salah ya, bukan apa namanya, geometri. Sekarang kita lihat selisihnya, 2 min 1 apakah sama dengan 3 min 2? 2 min 1 kan 1, 3 min 2 ternyata 1 juga. Berarti ini adalah aritmatika. Ciri-cirinya aritmatika itu begitu. Apa namanya? Ini ya ciri-cirinya aritmatika itu. U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Sesudah dikurangi sebelum, sesudah dikurangi sebelumnya, terus sesudah dikurangi sebelumnya, itu hasilnya sama. 2 kurangi 1 itu kan 1, 3 kurangi 2 itu juga 1. Secara matematis ditulis seperti ini, UN min 1. Ini sesudah dikurangi sebelum, hasilnya sama, itu namanya aritmatika. Ini sendiri disebut beda, namanya beda begitu. Berarti ini bedanya berapa? 2 kurangi 1, 1 begini ya. Oke. Setelah itu untuk mencari jumlahnya ini itu pakai SN. SN ini adalah jumlah sampai suku ke N, begitu ya. Rumusnya N per 2 suku pertama A plus UN. UN adalah suku terakhir, begitu. Nah, kalau 1 sampai X ini berarti S berapa? Ada berapa bilangan nih? 1, 2, 3 sampai X, berarti ada X bilangan, berarti S X begini. Jadi ini X per 2, A nya itu 1 plus suku terakhirnya adalah X begini. Berarti ini sama dengan setengah X plus X kuadrat begini. Oke. Berarti kita kembalikan ke soal. 2 log
5 ini yang saya hitung kan 1 sampai X nya saja, berarti 2 nya tetap 2 kali ini setengah X plus X kuadrat, begitu ya. Paham nggak maksudnya? Saya ulangi lagi, yang saya hitung itu 1 sampai X, berarti 2 nya masih ada, berarti pangkatnya 2 kali ini, 2 kali SX gitu. Begitu ya. Jadi 2 kali SX nya ini. Oke, sama dengan min 28 2 log 2/50 saya sederhanakan menjadi 1/25. Nah, sekarang pindah ke materi logaritma. Materi logaritma itu yang kita perlukan untuk soal ini adalah seperti ini. Ini materi deret ya, sekarang materi logaritma. A log B pangkat M ini. Misalnya saya punya seperti ini. M nya adalah pangkatnya dari B. Bisa kita pindah menjadi M kali A log B. Ini sudah rumus ya. Koefisien itu bisa dirubah menjadi pangkat, pindah ke pangkatnya B, begitu. Jadi seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kalau ini pangkat, kalau mau kita rubah menjadi koefisien ya jadi seperti ini. Oke. Berarti ini min 28 ini kita akan merubah menjadi pangkatnya dulu, jadi pangkat. Oke. Jadi ini 2 log 2 sama setengah bisa kita coret ya. Habis tinggal log X plus X kuadrat sama dengan 2 log 1/25 pangkat min 28. Begini ya. Oke. Nah, ini numerusnya adalah 5. Yang setelah log ini, angka setelah log ini namanya numerus ya. Ini 5, ini masih 25. Kita paksa menjadi 5. Berarti ini sama dengan 2 log 5x plus x kuadrat sama dengan 2 log 5 pangkat min 2. Begini, min 28. Ingat yang nomor 1 tadi, materi eksponen. 1/25 kan 1/5 pangkat 2. Kalau dijadikan pembilang itu pangkatnya berubah menjadi negatif, begini ya. 25 ini kan penyebut. Oke, 1/25 adalah 1/5 pangkat 2. Gitu. Nah, 5 pangkat 2 nya kita jadikan pembilang. Jadi 5 pangkat min 2. Begini ya. Oke. Lanjut. 2 log 5x plus x kuadrat sama dengan 2 log. Ingat pangkat dipangkatkan, pangkatnya adalah dikali 5 pangkat 56. Gini. Oke. Sudah sama-sama 2 log nih. Berarti boleh kita coret 2 lognya. Yang kita coret adalah 2 lognya ya. Berarti tinggal 5 pangkat x plus x kuadrat sama dengan 5 pangkat 56. Nah, ini juga sudah sama-sama 5 nih. Berarti boleh kita coret juga. Begini. Nah, ini menjadi x plus x kuadrat sama dengan 56. Kita berubah menjadi persamaan kuadrat ya. X kuadrat plus x, 56 nya pindah ke kiri, 56 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 56. Tapi kalau dijumlahkan adalah 1. Berapa kali berapa? Yang selisihnya 1. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 56 tapi selisihnya 1 ya. 56 itu 8 kali 7 ya. Nah, ini 8 kali 7 ini kan selisihnya 1. Mana yang plus, mana yang minus? Yang kita butuhkan adalah plus 1, berarti hasilnya nanti selisihnya harus plus 1 ya.
plus 8 min 7. Nah, 8 ditambah min 7 itu kan plus 1 ya. Jadi ini X sama dengan min 8, ini X sama dengan 7. Begitu. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya adalah X min 2. Berarti ini X min 2 adalah min 8 min 2 sama dengan min 10. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti yang satunya. Berarti X min 2 sama dengan 7 min 2. Berapa? 5. Ada nggak? Oh, ada. Berarti jawabannya yang A. Ini ya. Oke, lanjut ke nomor berikut. Untuk nomor 3 itu diketahui bla 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 jika persamaan bla 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 yang akar-akarnya. Oke, kita tulis yang diketahui dulu ya. Yang pertama fx-nya yang sama dengan 2x plus 2 2x plus 2. Oke, terus persamaannya ada fx nih dikuadratkan plus fx min 2 sama dengan 0. Terus x1 nya harus kurang dari x2. Oke, pertanyaannya persamaan kuadrat baru, kita disuruh menyusun persamaan kuadrat baru, saya singkat PKB ya, yang akar-akarnya x1 plus 3 dan x2 min 1 begini. Oke, kita fokus ke persamaan dan fx-nya ya. Fx-nya kita misalkan Y begini. Jadi ini berubah menjadi Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan Y berapa kali berapa yang hasilnya min 2 sama 1 ya, 2 sama 1. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1. Berarti ini plus, ini minus. Oke, ini berarti Y sama dengan min 2, ini sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, ini masih Y ya. Kita kembalikan ke Y nya. Itu apa? Y nya adalah fx, 2x plus 2 2x plus 2 sama dengan minus 2. 2 nya pindah, berarti 2x sama dengan minus 4. X sama dengan 2 nya pindah jadi per min 2. Terus ini 2x plus 2 sama dengan 1. 2x sama dengan minus 1, x nya sama dengan minus setengah. Nah, untuk yang diketahui yang ketiga, ini kan harus x1 kurang dari x2, begitu ya. Yang ini ya, x1 kurang dari x2. Dan ini ada min 2 sama min setengah. Yang lebih kecil yang mana nih? Min 2 atau min setengah? Pastinya lebih kecil min 2 kan? Berarti ini saya misalkan x1 sama dengan min 2, terus ini x2 sama dengan min setengah. Begitu. Nah, setelah itu kita kan disuruh menyusun persamaan kuadrat baru ya. Oke, itu rumusnya seperti ini. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 dan x2 gini. Itu rumusnya adalah x kuadrat min x1 plus x2 x plus x1 kali x2 sama dengan 0 begini.
menyusun kodrat baru itu gimana ya, diketahui akar-akarnya, kalian disuruh mencari persamaan kuadratnya gitu. Caranya pakai rumus ini, X kuadrat hasil jumlah akar ditambah hasil kalinya gitu ya. Nah ini kan persamaan kuadrat baru kita hitung. Yang diminta kan X1 plus 3, X1 plus 3 sama dengan min 2 plus 3. X1 nya kan min 2 plus 3 berarti plus 1. Terus yang sama ini X2 min 1, X2 min 1 ini sama dengan min setengah dikurangi 1, berarti sama dengan min 3/2. Nah ini jadi akar-akarnya adalah 1 dan min 3/2 itu ya. Pakai rumus ini, X kuadrat min X1 plus X2 ini berarti X kuadrat min X1 tambah X2 nya berarti 1 ditambah min 3/2 gitu ya. X tambah hasil kalinya 1 kali min 3/2, 1 kali min 3/2 sama dengan 0 begini. Berarti ini X kuadrat min 1 min 3/2 itu min setengah X min 3/2 sama dengan 0 begini. Berarti ini X kuadrat plus setengah X min 3/2 sama dengan 0. Ini saya kalikan 2 agar penyebutnya hilang gitu ya. Berarti ini 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0 begitu. Ada nggak jawabannya? Berarti jawabannya yang A. Nah, kenapa sih saya memilih untuk cara santai? Jadi saya memilih cara santai itu agar kalian bisa menguasai konsepnya jauh lebih baik, begitu ya. Kalian jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikan dengan cara cepat. Kenapa? Karena kalau kalian penguasaan konsepnya masih kurang, akan terasa percuma kalian belajar cara cepat. Nanti pekerjaan kalian juga nggak akan selesai dengan cepat nanti, karena kecepatan itu bisa diperoleh dari satu penguasaan konsep yang baik, kedua sering berlatih. Kalau kalian bisa menyelesaikan menguasai dua hal tersebut, itu secara otomatis lah kalian akan bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Nah, untuk nomor selanjutnya kalian lihat di video selanjutnya ya. Linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya. Sampai jumpa.